Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Nur Barokah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini sebagai tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan terkait pertanyaan bagaimana menjaga agar bank tetap sehat di tengah tekanan perekonomian. Baik, di sini akan saya jelaskan dulu apa arti bank. Bank adalah organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua, itu ada keuntungan bisnis perbankan. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis perbankan yaitu berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Lalu yang ketiga ini ada penilaian kesehatan bank. Salah satu alat ukur untuk mengetahui kesehatan perbankan dengan menggunakan analisis Channels, yaitu yang pertama ada permodalan atau kapital. Yang kedua ada kualitas aset atau aset quality. Yang ketiga ada manajemen. Yang keempat ada rentabilitas. Yang kelima ada likuiditas. Dan yang keempat ada sensitivitas terhadap risiko pasar. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu mengenai permodalan atau kapital. Nah, tingkat kesehatan bank dari aspek modal dinilai atau diukur menggunakan capital adequacy ratio atau disingkat sebagai CAR. Nah, rasio ini mempresentasikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva. Yang kedua itu ada kualitas aset. Kualitas aset atau kualitas aktiva yang produktif mencerminkan kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif. Yang ketiga itu ada manajemen. Penilaian manajemen menentukan apakah suatu institusi dapat bereaksi baik terhadap tekanan keuangan. Nah, peringkat komponen ini dicerminkan oleh kemampuan manajemen untuk mengendalikan risiko kegiatan harian dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada rentabilitas. Bank yang sehat tentu akan dilihat dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada likuiditas. Aspek likuiditas berkaitan dengan kemampuan bank dalam membayar utangnya. Semakin mampu suatu bank membayar utang, maka semakin liquid bank tersebut. Lalu yang keenam ada sensitivitas terhadap risiko pasar. Bank harus bisa menyesuaikan operasionalnya sesuai dengan keadaan pasar keuangan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan keadaan pasar. Lalu bagaimana menjaga agar bank tetap sehat? Berikut ini ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Di antaranya yaitu meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Untuk itu, Bank Indonesia akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar NDF, pasar spot, dan pasar SBN guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. Selanjutnya, menurunkan rasio giro wajib minimum atau disingkat sebagai GWM. Lalu selanjutnya, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor yang dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah kegiatan ekspor-impor melalui biaya yang lebih murah. Lalu
selanjutnya memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga dapat memberikan alternatif dalam rangka lindungi nilai atas kepemilikan rupiah. Lalu menegaskan kembali bahwa investor global dapat menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.